Pemirsa, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, saya Abiwan Suwardi hadir dalam program liputan khusus Beranda Informasi Hadir untuk Negeri yang akan menyajikan sejumlah informasi dari berbagai daerah yang tentunya teraktual, terupdate, dan terpercaya untuk Anda. Jangan lewatkan liputan informasi dari berbagai daerah dalam Beranda Informasi Hadir untuk Negeri. LDS TV Lampung bekerja sama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, informasi pertama, peternak sapi perah yang ada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur membagi susu gratis kepada warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas sosial kepada warga yang terpapar COVID-19. Kegiatan ini juga merupakan wujud syukur atas meningkatnya permintaan susu selama masa pandemi COVID-19. Peternak sapi perah yang ada di Kampung Susu Singolangu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, membagikan susu segar produksi mereka secara gratis khusus untuk warga yang tengah menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Ketua Kelompok Kampung Susu Lau, Sri Wahyuni mengatakan, dalam sebulan pihaknya menyiapkan 450 liter susu segar, khusus untuk dibagikan secara cuma-cuma bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Untuk pembagiannya, produk susu diambil oleh relawan seminggu sekali dan kemudian diantar ke rumah warga yang menjalani isoman. Ia menjelaskan kegiatan ini mereka lakukan sebagai wujud solidaritas untuk meringankan beban warga isoman yang membutuhkan banyak protein agar bisa segera sembuh. Selain itu, hal ini juga merupakan wujud syukur warga Kampung Susu Singolangu karena pesanan susu justru meningkat selama masa pandemi. KM ini sangat menguntungkan bagi warga Singolangu karena permintaan susu termasuk untuk permintaan susu itu sangat banyak. Jadi hati kami tergerak untuk sedekah susu, bagi-bagi susu bagi warga yang terpapar virus corona. Ya, rencananya kami akan memberikan 450 liter, tapi nanti kami akan bagi per minggu dan hari ini kami ready 75 liter. Program bagi-bagi susu segar gratis ini selain berasal dari peternak, juga ada yang berasal dari sejumlah donatur yang sudah menitipkan uang mereka untuk dibelikan susu dan dibagikan ke warga yang terpapar COVID-19. Dari Magetan, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Kesehatan melalui surat edaran menghimbau pemberian vaksin COVID-19 untuk ibu hamil dan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh ibu hamil sebelum melakukan vaksinasi COVID-19. Pemerintah telah memberi lampu hijau bagi kelompok ibu hamil untuk bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena menjadi salah satu kelompok yang sangat berisiko apabila terpapar virus SARS-CoV-2. Dalam beberapa waktu terakhir dilaporkan sejumlah ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID-19 mengalami gejala berat bahkan meninggal dunia. Namun sebelum ibu hamil mendapatkan vaksin COVID-19 perlu memperhatikan sejumlah syarat. Vaksin COVID-19 dapat diberikan pada rentang usia kehamilan 13 minggu hingga melahirkan. Tentunya sebelum melakukan vaksinasi pastikan kondisi ibu hamil sehat, suhu tubuh juga tidak boleh melampaui 37 derajat Celcius, dan tekanan darah tidak mencapai 140/90 mmHg, serta tidak ada tanda-tanda hipertensi. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Antara via panggilan video daring menuturkan kemungkinan efek yang dirasakan oleh ibu hamil setelah pemberian vaksin COVID-19 pada umumnya sama dengan yang lainnya. Adapun ia menjelaskan tidak perlu khawatir karena pemberian vaksin COVID-19 ini aman bagi ibu hamil.
Kami tentunya menghimbau untuk para ibu hamil tidak perlu ragu dan takut atas keamanan daripada vaksin COVID-19 ini. Tentunya kita sudah mengkaji dan menilai dari sisi manfaat dan keamanan dari vaksin ini yang tentunya akan memberikan perlindungan bukan hanya kepada ibu hamil tetapi juga kepada janin yang dikandungnya. Dalam surat edaran Kementerian Kesehatan, ada 3 merek vaksin COVID-19 yang dinyatakan aman untuk diberikan kepada ibu hamil, yakni Sinovac, Moderna, dan Pfizer. Setiap vaksin mendapatkan 2 dosis dengan 2 kali penyuntikan. Interval tiap pemberian dosis vaksin COVID-19 bagi ibu hamil bergantung pada ketentuan masing-masing merek vaksin. Kementerian Kesehatan RI menjamin pemberian vaksin COVID-19 kepada ibu hamil tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan janin yang dikandung. Karenanya, pemerintah mendorong bagi ibu hamil untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia akan terus bergerak dari setiap daerah. Ia menyebut berdasarkan data dari Mei 2020 hingga Juni 2021, gerakan ini telah berhasil menambah 6,5 juta unit UMKM yang terhubung ke platform digital. Jatim, mari dukung dan belanja karya anak bangsa dan bangga buatan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam acara daring seremoni pembukaan BBI Lokal Keren Jatim pada Sabtu 7 Agustus mengungkapkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia akan terus bergerak dari daerah. Ia menyebut gerakan tersebut berhasil meningkatkan jumlah UMKM yang terhubung ke platform digital. Menurut data dari Mei 2020 hingga Juni 2021, telah terdapat 6,5 juta unit UMKM online, sehingga total saat ini terdapat sebanyak 14,5 juta unit UMKM online. Pemerintah pun terus mendorong 15,5 juta unit UMKM lainnya untuk go digital, sehingga pada 2023 nanti menjadi 30 juta unit UMKM yang masuk ke ekosistem digital. Adapun data sejak Mei 2020 hingga Juni 2021 telah mencapai 6,5 juta unit UMKM onboarding ke e-commerce, sehingga total menjadi 14,5 juta unit. Selanjutnya kita harus terus mendorong 15,5 juta unit UMKM lainnya. Dalam acara tersebut, ia juga mengungkapkan semangat bangga buatan Indonesia harus hadir bagi UMKM. Menurutnya, hal ini menjadi semangat untuk keluar dari situasi pandemi COVID-19. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam acara peringatan ASEAN Day ke-54 yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat ASEAN pada Minggu 8 Agustus 2021 menyampaikan bahwa anggota ASEAN harus terus bekerja sama untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Situasi pandemi saat ini semakin memperkuat hubungan antar negara anggota ASEAN untuk saling bahu-membahu. Pada peringatan ke-54 tahun terbentuknya ASEAN yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Sekretariat ASEAN Minggu 8 Agustus, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN harus memperkuat hubungan dan bekerja sama untuk mengatasi krisis dan pemulihan ekonomi. Ia juga mendorong ASEAN untuk membuat mekanisme baru agar stabilitas kawasan di ASEAN bisa terwujud. Most of us are still working hard to contain the biggest health crisis of our time and reverse the damage it causes to our peoples and economies. During the pandemic, ASEAN must continue to innovate, developing new and better mechanisms to strengthen our region's resilience. Selain itu, Sekjen ASEAN Lim Jock Hoi menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 merupakan sebuah peluang bagi ASEAN untuk saling membantu dan memperkuat hubungan multilateral. ASEAN has taken the opportunity to consolidate and become a more inclusive and resilient community. Compared to last year's
there is now more comprehensive public information about the virus. We also know better on how to protect, prevent, and contain the virus. Lim Jok Hoi juga menyampaikan bahwa program vaksinasi sudah dijalankan di semua negara anggota ASEAN. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, mencegah kelangkaan oksigen untuk kebutuhan penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Rujukan, PT Pupuk Iskandar Muda membantu pengisian oksigen hingga 50 tabung per hari untuk kebutuhan RSUD Cut Mutia Aceh Utara. Selain membantu stok oksigen, bantuan juga dapat meringankan beban biaya rumah sakit rujukan dalam pembelian kebutuhan oksigen yang saat ini sangat dibutuhkan oleh pihak rumah sakit. Kebutuhan oksigen untuk penanganan pasien COVID-19 di RSUD Cut Mutia Aceh Utara Aceh terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya pasien yang dirawat sehingga kelangkaan oksigen menjadi kekhawatiran pihak rumah sakit. Mencegah adanya kelangkaan oksigen, PT Pupuk Iskandar Muda atau PT PIM membantu pengisian oksigen hingga 50 tabung per hari. Pengisian ini dilakukan secara gratis kepada RS rujukan COVID-19 di wilayah Lok Sumawe dan Aceh Utara. Direktur Utama PT PIM Budi Santoso Syarif Minggu 8 Agustus mengatakan, saat ini PT PIM baru mampu melakukan pengisian hingga 50 tabung per hari karena pabrik produksi oksigen baru beroperasi kembali setelah 15 tahun tidak digunakan. Syarif menambahkan pihak rumah sakit hanya perlu menyiapkan tabung oksigen sebanyak 50 tabung per hari untuk pengisian di terminal oksigen milik BUMN ini. Jika kebutuhan melonjak, pihaknya juga menyediakan 90 tabung oksigen untuk memenuhi kuota kebutuhan rumah sakit Cut Mutia. Pabrik kita bisa 50-60 botol per hari. Dan juga tadi disampaikan bahwa kebutuhan dari Aceh Utara ini kan sekitar 100 lah ya. Untuk saya saat ini juga saya terima kasih sekali. Ternyata tidak hanya oksigen yang bisa diberikan untuk meningkatkan kesembuhan, namun juga bisa mengurangi beban biaya dari rumah sakit Cut Mutia. Program bantuan ini selain mencegah kelangkaan juga membantu keuangan rumah sakit dalam pengadaan kebutuhan oksigen. Pihaknya berharap pandemi ini segera berakhir sehingga ekonomi semua sektor bisa kembali normal. Dari Aceh Utara Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Seekor burung pemakan bangkai Himalaya yang ditetaskan secara artifisial diperkenalkan pertama kalinya kepada publik pada Rabu 4 Agustus lalu di Taman Marga Satwa di Shening, Provinsi Qinghai, China. Seekor burung pemakan bangkai Himalaya yang ditetaskan secara artifisial diperkenalkan pertama kalinya kepada publik Rabu 4 Agustus lalu di Taman Marga Satwa di Shening, Provinsi Qinghai, China. Ia merupakan burung bangkai ketiga yang berhasil dibiarkan secara buatan di Cina dan menjadi yang pertama ditetaskan secara buatan pula di negara itu. Burung bangkai Himalaya itu menetas di Taman Marga Satwa tersebut pada April tahun ini. Ia dirawat oleh staf di sana sejak saat itu. Koresponden Kantor Berita Xinhua melaporkan dari Shening, China. Kapal perang milik TNI Angkatan Laut KRI Raden Edi Marta Dinata 331 menggelar operasi pengamanan perbatasan wilayah Indonesia Timur yang akan dimulai dari perairan Maluku. Kapal perang tersebut sudah tiba di wilayah Ambon dan bersandar di dermaga TNI Al-Tawiri. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 tiba di pangkalan utama TNI AL-9 Kesatrian Tawiri Ambon Minggu 8 Agustus. Kapal perang tersebut masuk ke perairan Teluk Ambon saat kondisi cuaca hujan deras disertai angin. Meski begitu, proses sandar berjalan dengan mulus. Kapal perang buatan Indonesia ini akan berpatroli mengamankan wilayah perbatasan Laut Timur Indonesia dari kapal-kapal asing yang masuk. KRI Raden Edi Marta Dinata beroperasi di wilayah Laut Timur Indonesia kurang lebih 2 bulan. Kapal ini mulai berpatroli dari Maluku.
Komandan KRI Raden Edi Martadinata 331, Kolonel Rashid Al-Hafiz mengatakan, kedatangan KRI di Ambon saat ini untuk mengisi bahan bakar dan melanjutkan perjalanan mengamankan wilayah laut di perbatasan timur Indonesia dengan negara lain. Kapal tersebut, kata dia, berbeda dengan kapal perang lainnya karena dilengkapi dengan peralatan yang mumpuni karena tidak mudah terdeteksi oleh lawan dan diawaki prajurit TNI AL terpilih. Dia mengatakan kapal perang ini juga didesain bisa bertahan di gelombang tinggi hingga tingkat 5, sehingga mampu beroperasi di lautan Banda maupun Aru yang sedang terjadi gelombang besar. Pada operasi kali ini kita akan kurang lebih berada di wilayah Ambon sekitar 1-2 bulan dan rotasi dengan kapal lainnya untuk mengamankan wilayah perbatasan. Kapal ini salah satu kebanggaan kapal perang yang dimiliki Indonesia yang boleh dikatakan masih cukup baru, jadi baru berumur 4 tahun dan merupakan kapal perang yang cukup diandalkan. Diketahui KRI Raden Edi Martadinata 331 memiliki panjang 105 meter dan lebar 14 meter. Merupakan kapal kelima yang menerapkan teknologi Sigma dengan kecepatan maksimal 28 knot. Kapal ini juga didesain multi-misi perang, termasuk perang di atas maupun bawah air hingga perang elektronika. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa diduga melakukan penyalahgunaan dana bantuan sosial program Keluarga Harapan sejak tahun 2017 hingga 2020, Penny Triherdiani ditangkap jajaran Satreskrim Polres Malang. Perempuan berusia 28 tahun tersebut diduga menyelewengkan dana sekitar 450 juta rupiah dengan modus tidak menyerahkan 37 kartu keluarga sejahtera kepada 37 keluarga penerima manfaat. Uang yang diambil dari kartu tersebut dipergunakan untuk membeli sejumlah perabot rumah tangga seperti sepeda motor dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Personel dari jajaran Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur berhasil mengamankan Penny Triherdiani yang diduga menyelewengkan dana bansos program Keluarga Harapan. Perempuan berusia 28 tahun ini merupakan salah satu petugas pendamping petugas penyaluran bansos sejak 12 September 2016 hingga 10 Mei 2021. Kapolres Malang AKBP Raden Bagus Wibisono pada Minggu 8 Agustus mengatakan modus dari pelaku yaitu dengan tidak menyerahkan 37 kartu keluarga sejahtera kepada 37 keluarga penerima manfaat. Dari 16 kartu, dananya tidak pernah diberikan sama sekali. 17 kartu penerimanya tidak ada dan atau karena meninggal dunia. Serta dari 4 kartu hanya diberikan sebagian saja dananya. Dari dana yang diselewengkan itu, digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli barang-barang seperti mesin cuci, sepeda motor, AC, lemari es, komputer jinjing, printer, dan lain-lain. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus ini guna mencari dugaan atau indikasi adanya pelaku maupun korban baru serta barang bukti lain. Hasil dari penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa pada tahun anggaran 2017 sampai 2020 tersangka diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan dana bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dengan kira-kira total penerima 37 KPM atau kelompok penerima manfaat yang nilainya mencapai kurang lebih 450 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Para perempuan di sebuah desa di Guilin, Guangxi, Cina mempunyai tradisi merawat rambut yang panjangnya rata-rata mencapai 1,4 meter. Shampoo dan metode pencucian rambut tradisional menjadi resep rahasia mereka. Seperti apa beritanya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
Para perempuan dari kelompok etnis Yao di desa Huangluo, Guilin, kawasan otonomi Guangxi, Cina, memiliki tradisi menjaga rambut panjang mereka. Di desa rambut panjang ini, rata-rata panjang rambut para perempuan adalah 1,4 meter, dengan yang terpanjang mencapai 2,3 meter. Resep rahasia untuk menjaga rambut panjang mereka tetap berkilau adalah mencucinya dengan air beras atau air bekas cucian beras yang sudah difermentasi. Mereka menuang air beras pada sebuah panci, lalu meletakkannya di atas tungku perapian. Setelah mendidih, air beras disimpan selama sepekan untuk proses fermentasi. Air hasil fermentasi itulah yang dijadikan sampo mereka. Ketika mencuci rambut, para perempuan ini memasukkan rambut panjang mereka ke dalam air beras, lalu menggosoknya. Kemudian membilas dengan air bersih. Setelah itu rambut dikeringkan dan disisir. Kini resep air beras itu tak hanya merupakan rahasia perawatan rambut panjang mereka, namun juga menjadi kunci pengembangan pariwisata lokal. Selama musim wisata, setidaknya 10 pertunjukan menyisir rambut digelar di desa ini setiap harinya. Resep rahasia desa rambut panjang memberikan manfaat ekonomi yang membuat kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Guilin, Cina. Pemirsa, saat ini musim panen tomat di Wuzhou telah menjadi salah satu basis utama produksi tomat di Cina. Dengan sinar matahari yang melimpah, tanah yang subur, dan perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam. Saat ini musim panen tomat bagi para petani di kota Wuzhou di Xinjiang, Cina. Wuzhou telah menjadi salah satu basis utama produksi tomat di Cina. Chen Qiang, salah seorang warga Wuzhou, tahun ini menanam tomat di perkebunan seluas 9,3 hektar. Pendapatan keluarganya diperkirakan mencapai $17.000 AS. Produksi tomat di Xinjiang menyumbang porsi yang signifikan dalam total produksi nasional. Iklim yang kering dan perbedaan yang besar antara suhu pada siang dan malam hari menjadikan Xinjiang tempat sempurna untuk menanam tomat bermutu tinggi. Sebagian besar saus tomat yang diproduksi di Xinjiang diekspor ke Rusia dan Italia. Selain saus tomat, produk tomat Xinjiang seperti tomat potong dadu dan bubuk tomat juga diterima dengan baik di pasar luar negeri. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Wuzhou, Cina. Lembaga Survei Indonesia merilis mayoritas publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat dalam 2 tahun terakhir. Khusus di sektor sumber daya alam, banyak responden yang menilai korupsi banyak terjadi di bidang penangkapan ikan oleh kapal asing, pertambangan hingga perkebunan yang dikelola perusahaan asing dan BUMN. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei mengenai keprihatinan responden terhadap masalah bangsa. Terdapat 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia dan 400 responden tambahan pada 4 provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Dari survei menunjukkan persepsi publik terhadap kasus korupsi di Indonesia meningkat dalam 2 tahun terakhir. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jaya Dihanan dalam diskusi virtual 8 Agustus mengatakan, persepsi publik itu berdasarkan data tren persepsi tingkat korupsi yang meningkat dalam sebulan terakhir dari 53% pada Juni 2021 menjadi 60% pada Juli 2021. Data yang kami temui pada pada Desember 2020 sampai sekarang itu menunjukkan adanya peningkatan persepsi korupsi masyarakat. Jadi makin banyak masyarakat sekarang yang menilai bahwa tingkat korupsi itu makin tinggi atau korupsi itu meningkat. Jayadi menjelaskan, khusus di sektor sumber daya alam, banyak responden yang menilai penyebaran korupsi sangat luas seperti di bidang penangkapan ikan oleh kapal asing, pertambangan, hingga perkebunan yang dikelola perusahaan asing maupun perusahaan Indonesia, baik BUMN ataupun BUMD. Namun di sisi lain, mayoritas masyarakat juga menunjukkan sikap positif terhadap pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam. Tercatat 76% responden menyatakan setuju bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan. Selain itu, 75% responden juga setuju bahwa pemerintah dapat dipercaya untuk menjaga lingkungan. Hal ini dapat menjadi modal bagi pemerintah untuk dapat terus menjaga dan mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
Pemirsa, KPAI meminta pemerintah memberikan dukungan psikis bagi anak yang ditinggal meninggal orang tuanya akibat COVID-19. Hal tersebut harus berjalan bersamaan pula dengan bantuan kebutuhan dasar anak. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup kesempatan kita pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan agar meningkatkan imun Anda pada tubuh dan patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya Biwan Suwardi, pamit undur diri dan wassalamualaikum. Ya. Nah, kalau dia mendampingi 11.000 ya tentu tidak sebanding, ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta penanganan bagi anak yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 di tanah air harus berupa bantuan ekonomi serta dukungan psikologis. Komisioner KPAI Jasra Putra kepada Antara Minggu 8 Agustus menyebut, hal itu diperlukan mengingat guncangan psikis pada anak sangat mungkin terjadi karena kehilangan sosok orang tuanya. Berdasarkan data Satgas COVID-19 per Juli 2021, ada sekitar 11.000 anak yang terpaksa menjadi yatim, piatu atau yatim piatu karena ayah dan ibunya tidak selamat saat terpapar COVID. Jasra menilai bahwa kementerian melalui Dinas Sosial melakukan penanganan yang sesuai dengan mandat regulasi. Namun, ia menyoroti tentang kecepatan penanganan serta pengerahan sumber daya negara untuk pendataan dan pemberian dukungan bagi lingkungan penunjang anak. Karena jangan sampai kita membantu anak itu identik dengan bantuan sosial, tapi bagaimana guncangan yang dialami, dampak psikis jangka panjang yang dialami oleh anak-anak ditinggalkan oleh orang tua itu kan harus dibantu gitu ya. Harus dipastikan bagaimana tumbuh kembangnya day to day itu bisa berjalan secara baik. Nah, maka kalau skema pertama adalah anak tetap berada di keluarga, ya tentu kita harus memberikan dukungan kepada keluarga ini. Keluarga besar atau keluarga asuh yang kemudian merawat anak yatim piatu tersebut juga mesti diberikan dukungan, misalnya berupa sokongan psikis, penguatan pengasuhan, serta bantuan ekonomi. Jasra menyoroti pula masalah lain yang mungkin timbul akibat perpindahan pengasuhan, seperti kekerasan. Maka pendampingan yang tepat bagi keluarga asuh dapat menjadi bentuk antisipasi terjadinya kekerasan pada anak. Dari Jakarta, Suwanti, Kantor Berita Antara, mewartakan.